Baik, malam ini kita akan mengikuti sesi yang menarik ini untuk kita bahas di awal tahun, yaitu resolusi tahun 2022 dengan life coaching. Jadi telah hadir bersama kita, Bapak Ibu semua, Dr. Endah Ernawati yang akan berbagi kepada kita mengenai life coaching kaitannya untuk resolusi tahun ini. Baik, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dari sesi malam ini kita mendapatkan sesuatu yang dapat kita tindak lanjuti berkaitan dengan apa yang akan kita isi di tahun ini. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Dokter Endah, terima kasih atas kesediaan dokter untuk berbagi di acara malam ini. Ya, Sama-sama, Bu Nita. menarik sekali dengan judulnya dok. Gitu. Jadi tahun 2022 ini banyak sekali ya perubahan yang terjadi sekitar kita gitu. Baik dari Ya, sisi apa yang kita jalani berkaitan dengan protokol dan lain-lain. Tentunya ya. ada sesuatu nih yang akan kita bahas bersama. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dokter Endah untuk memulai sesi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, keluangan waktu ya untuk bisa hadir bersama di acara Icon Talks pada malam hari ini. Ya, ini judul yang sebenarnya juga sudah di awal tahun lalu kita juga sudah pernah hadirkan ya resolusi tahun 2021 dan ini kita memasuki tahun 2022 kita coba menyusun resolusi di 2022. Saya lihat dari peserta kebanyakan mayoritas juga ikut sih di acara tahun lalu ya. Ada beberapa yang nggak ikut, tapi saya akan review untuk introduction ya terkait dengan nanti coaching. Jadi kita memasuki tahun 2022, alhamdulillah tahun 2020, 2021 adalah tahun-tahun yang cukup berat ya, terutama berkaitan dengan pandemi. Mudah-mudahan tahun 2022 ini dan kedepannya jauh lebih baik dibanding 2 tahun yang lalu terkait pandemi ini. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan isu VUCA ya dan lainnya, digital dan sebagainya, era digital. Sehingga tadi VUCA ya, volatility itu sangat bergejolak ya, bisa suatu keadaan itu bisa kita bisa ya bergejolak, jadi kita juga bisa jungkir balik kondisinya ya. Kemudian uh, tidak menentu, kemudian sangat kompleks, kemudian ambigu ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi, tentu saja ini akan menjadi semua aspek kehidupan kita dimanapun kita berada sangat terkena dampaknya. Apakah itu terkait dengan kesehatan terutama ya, kemudian keuangan, karier, kemudian family, keluarga yang tadinya tidak karena kita lockdown, kita semua ada di rumah bersama-sama. Sistem pendidikan anak-anak dari yang kecil sampai yang dewasa yang sudah kuliah semua di rumah. Dan itu juga akan berdampak kepada kondisi family, kondisi keluarga, dan pendidikan. Jadi hampir semua aspek terkena ya dampaknya di dalam 2 tahun terakhir ini. Dan kita menginjak ke tahun 2022, mudah-mudahan dari dimensi kesehatan semakin membaik, ekonomi juga membaik, ya sehingga kita perlu menyusun resolusi di tahun 2022 ini jauh lebih menantang, jauh lebih semangat, ya, jauh lebih optimis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita pasti nyusun resolusi ya. Terus kita bilang apa sih resolusi? Udah biasa banget, udah basi gitu ya. Banyak nggak kita suka dengar, apa ya resolusi gitu-gitu aja gitu ya. Jadi ini kan bukan, apalagi saya rasa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ini adalah Bapak Ibu sekalian yang sudah biasa nyusun resolusi, saya percaya itu ya. Nah, kalau ada yang belum, mari kita mencoba memulai untuk menyusun resolusi. Nah, dari semua yang hadir saya ingin interaktif ya. Dari resolusi yang Bapak Ibu susun, ya, persen dulu ya, persen dulu. Tapi kalau itu tidak berhasil bukan berarti dinyatakan gagal. Ya kita mau lihat aja pencapaiannya. Ilustrasi ya, katakanlah resolusi kita misalnya 10. Ya. Yang tercapai dari 10 itu berapa persen? Coba jujur aja sama dirinya sendiri. Kalau toh itu 10%, 20% itu bukan berarti Bapak Ibu sekalian gagal loh. Ya, sekali lagi tidak tercapai bukan berarti gagal. Nah, mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dan sebagainya. Atau bisa jadi tidak tercapai ternyata di tengah-tengah ada prioritas yang lain. Ya, it's okay. Jadi tadinya prioritasnya saya untuk kesehatan, ternyata ada prioritas yang lain sehingga saya mendahulukan dari sisi karier. Yang kesehatan nggak kecapai gitu-gitu aja gitu ya. Jadi bisa jadi tidak tercapai atau ada hal lain yang tadi dialihkan. Oke, coba saya ingin interaktif dari Bapak Ibu sekalian. Resolusi 2021 berapa persen kira-kira yang tercapai? Angka saja, 70, 20, 50% yang tercapai. Diingat, kasar-kasar aja. Aku kemarin targetku apa ya? Wow, Pak Roni di 60%. Keren, Pak, keren. Di atas 50% bagus loh. Iya. Oke, soal bisnis baru 25%. Iya. Oke, makasih Bu Nurita. Oh, Bu Cici 65%. Iya. Coba semuanya interaktif. Berapa persen yang tercapai di tahun 2021 dari yang Anda tetapkan? Ada lagi? Iya. Oke. Nah, dari pencapaian ini, ya Bu Firza, 30, Bapak Firza ya, 30%. Bisnis baru 30%. Oke. Ya. Jadi belum punya resolusi Bu. Oke, Pak Supriyanto. Oke Pak. Mulai tahun ini kita nyusun ya Pak ya. Ya. Jadi dan sebaiknya semua tertulis ya. Nanti kita lihat ininya. Ya. Baik. Jadi apapun yang terjadi di angka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu bukan menunjukkan suatu kegagalan, ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana kita bisa mengevaluasi semuanya ini secara menyeluruh. Oke, baik. Saya mulai dengan slide saya. Jadi yang penting adalah dalam kita menghadapi di suatu awal tahun, ya sebenarnya tidak juga harus selalu di awal, bisa juga di tengah, seperti itu bisa. Daripada tidak, ya. Dan setiap apa yang kita tentukan di awal pada saat kita di sepertiga tahun, kuartal atau semester, ternyata kita evaluasi, resolusi kita berubah, itu juga tidak masalah. Ya, fleksibel semuanya. Dan sekali lagi bergantung pada kita sendiri. Baik. Oke, Pak Yanto. Ya, baik. Saya mulai share ya. Saya mau jalan. Tantar yang terang, Pak. Baik, sudah Bu, sudah terlihat. Ya, ya sebentar.
Iya, maaf ada gangguan teknis. Ya, kita mulai ya. Oke, saya rasa ini saya teruskan dulu ya, karena jadi ini bagi yang belum pernah menyusun ya, resolusi ini adalah diartikan sebagai ketetapan diri untuk berubah, ya, keinginan untuk melanjutkan praktik yang baik, mengubah sifat atau perilaku yang tidak diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi atau memperbaiki kehidupan mereka, ya, atau kehidupan kita. Sekali lagi kata kuncinya adalah ketetapan diri untuk berubah. Nah, kenapa ini penting? Resolusi ini adalah pertama untuk bahasa otak. Jadi otak kita tuh senang kalau diajak untuk mencapai sesuatu. Nah, ini terkait dengan nanti yang neuroplasticity ya. Jadi sinaps-sinaps kita itu kalau kita diajak otak kita itu untuk mencapai ke sesuatu hal, itu otaknya senang. Bahasa gampangnya begitu. Sehingga sinapsnya semakin berkembang. Ya, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak bergerak, kita tidak berpikir bagaimana caranya mencapai hal itu, gitu ya. Itu sinapsnya jadi tidak berkembang. Padahal otak kita akan semakin baik, semakin sehat, semakin gampang mengingat, semakin gampang untuk belajar sesuatu hal kalau dia dirangsang. Salah satunya adalah tadi, dengan kita mencapai sesuatu, apapun itu. Ya, segala dimensi kehidupan kita. Mau tadinya nggak bisa belajar bahasa Arab, mau belajar bahasa Arab, oke. Ya, otak mau. Mau tadinya nggak bisa berkebun, mau berkebun, itu suatu yang berubah. Nah, itu otak senang, ya, baik dari sensorik, motorik, semua kognitif semuanya. Oke? Nah, kedua ada kejelasan akan tujuan. Ini hampir sama. Kita kalau mengarah kepada sesuatu tujuan yang jelas, maka secara baik itu secara emosi, mental, ya, kemudian dari fungsi otak kita sendiri itu akan berkembang, akan baik. Daripada dan secara energi juga Bapak Ibu yang sudah belajar EFT, secara energi juga jauh lebih baik. Karena jelas, oh saya mau ke kanan, oh saya mau naik tangga 5 anak tangga. Oh tadinya saya bergerak di titik ini, tahun ini saya mau bergerak ke kiri. Ya, itu kalau kita udah jelas, otak kita juga berproses, badan kita juga mengarah ke situ, semua emosi dan mental itu membuat kita menjadi bertumbuh. Ya, nah, apalagi kalau itu nanti diikuti dengan perubahan-perubahan perilaku. Nah, kemudian membuat merasa lebih baik. Tadi karena kita jelas mau kemana, ya. Oh, tahun ini saya mau tadi belajar bahasa Arab. Ya, tahun ini saya ingin olahraga dari sisi fisik ya, olahraga yang tadinya saya tidak olahraga sama sekali, di semester pertama saya 5 menit, ya, katakanlah 3 bulan pertama 5 menit, 3 bulan kedua saya 10 menit, setelah itu saya setengah jam setiap hari, ya. Nah, hal-hal semua itu kalau kita tetapkan, kita akan merasa lebih nyaman. Kejelasan tadi kaitan dengan yang kedua, kejelasan semuanya dalam hidup kita, itu akan kita lebih nyaman. Daripada kita tidak pernah tujuan. Kita bingung sendiri. Ya, kita bingung ngapain sih gini-gini aja, nggak jelas gitu ya. Bangun dari pagi sampai malam, semuanya dilakukan rutinitas tapi tanpa tujuan yang jelas. Itu berbeda dengan kita melakukan segala sesuatu dengan kejelasan. Ya, jadi merasa akan lebih baik. Kemudian adanya kemajuan dalam hidup, tentu saja. Suatu pergerakan yang jelas, ya, sekecil apapun, itu adalah kemajuan.
Jadi bergeraklah, berubahlah, ya. Dan otak kita, walau ini kan semua kita rata-rata senior, ya. Otak kita, kali lagi saya tekankan, saya ingatkan lagi dengan neuroplasticity, mau kita belajar apa saja, mau kita berubah apa saja, otak kita itu mampu. Tidak terikat dengan usia. Ya, tadi contohnya, nggak ngerti bahasa Arab, di atas 50 tahun mau belajar bahasa Arab, oke, otaknya oke, asal kita terus belajar setiap hari. Ya, kemudian membuat kita tetap terkoneksi dengan orang lain. Kalau kita punya tujuan, kita punya arah, ya, kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Apakah itu di keluarga, apakah dengan tetangga, atau dengan komunitas, atau di kantor, dan sebagainya. Dalam suatu pergerakan, dalam suatu kita melakukan segala sesuatunya, pasti kita punya kebutuhan sosial. Ya, pasti kita akan interaksinya akan lebih banyak lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, semua ini akan membangun kita, baik itu secara neuroscience, ya, neuroplasticity, emosi, mental, fisik, sehingga otomatis semuanya itu akan bertumbuh karena kita bergerak untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita tentukan sendiri. Ya, jadi sekali lagi resolusi itu kalau kita dalamin banget dan kita lakukan, kita nikmati, kita dan kemudian kita celebrate diri kita sendiri, yang merayakan keberhasilan kita diri sendiri, saya yakin Bapak Ibu sekalian akan menjadi tambah semangat untuk tumbuh, ya, growth, ya, belajar, tumbuh terus setiap hari, setiap tahun, ya. Oke, jadi kita harapkan di komunitas ini kita menjadi orang-orang yang selalu belajar dan selalu tumbuh. Oke, ya. Nah, ini cara membuat menyusun resolusi yang baik. Ini simpel aja ya, karena kan teorinya juga banyak ya untuk menyusun resolusi. Nanti ada yang lebih detail lagi, tapi kita nanti lebih banyak di coachingnya. Jadi, buat resolusi yang lebih kecil ya, kemudian spesifik, lalu tulis, yang penting ditulis resolusinya apa, kemudian tindak lanjutnya apa. Kalau kita sudah menentukan resolusi kita, apa tindak lanjutnya, ya. Kalau saya mau belajar bahasa Arab, tindak lanjutnya apa? Ya, berarti saya mencari guru yang bisa mengajarkan bahasa Arab. Atau kalau kita tadi ya, guru yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, sekarang kan banyak tuh mau belajar bahasa Arab dengan metode apa saja. Nah, kita misalnya mempelajari metode-metode yang ada. Apakah kita mau belajar online atau offline? Itu juga bisa ditentukan. Kemudian biayanya berapa? Tetapkan kapan mulai belajar bahasa Arab. Nah, itu yang disebut sebagai rencana tindak lanjut. Kemudian nilai kembali secara teratur. Oke, setelah mengikuti belajar bahasa Arab, dilihat dalam waktu 3 bulan, seperti apa perkembangannya. Ya. Oke, wah ini kok saya, kok nggak maju-maju ya? Apa nih yang perlu saya kembangkan dari diri saya untuk belajar bahasa Arab? Ya, kembali lagi kepada diri sendiri dulu. Saya seperti itu. Kemudian, rayakan kesuksesan sekecil apapun. Karena itu akan membuat kita lebih semangat, kita menghargai diri sendiri, dan dari sistem syaraf kita, neuroplasticity, itu juga otaknya senang kalau ada celebrate ya, ada kita merayakan diri sendiri. Apapun itu. Alhamdulillah, itu sendiri sudah, alhamdulillah aku tadi belajar bahasa Arab, udah ngerti, misalnya terkait dengan kata benda ya, misalnya isim, udah paham, alhamdulillah, ya. Jadi gitu. Ya kalau mau lebih naik lagi, bersyukurnya merayakannya, katakanlah sedekah atau makan-makan sama keluarga, apapun itu, ya. Kemudian ingatlah bahwa tidak ada apa-apa saat gagal. Tadi
udah 3 bulan kok aku nggak ngerti-ngerti ya belajar bahasa Arab. Nggak bisa-bisa, ini susah banget gitu ya. Nah, bukan berarti kita gagal. Ya, bisa kita introspeksi, kita evaluasi lagi. Nah, karena ini niat baik untuk mempelajari kita supaya bisa paham Al-Quran dan sebagaimana, kita berdoalah kepada Allah untuk dimudahkan, dilancarkan. Ya, tetap semangat lagi ya. Karena belajar apapun itu, apalagi kita terkait dengan Al-Quran, tentu saja akan dicatat ya amal ibadahnya. Kemudian percaya diri untuk setiap hal apapun yang kita lakukan terkait dengan resolusi kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Santai aja membuat resolusi, ya santai saja, simple dan yakin bahwa itu adalah terkait dengan diri kita. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ada yang cukup penting dalam kita menyusun resolusi, itu adalah terkait dengan kepemimpinan. Ya, ini ada teori The 5 Levels of Leadership dari John Maxwell ya. Ini bapaknya leadership, bukunya banyak sekali diadopsi oleh semua pihak sedunia. Intinya begini, kalau kita bicara kepemimpinan, itu kan bukan berarti kepemimpinan kita di kantor. Kepemimpinan itu bukan berarti orang-orang yang hanya kerja di kantor. Kepemimpinan bukan berarti hanya untuk orang-orang yang punya jabatan. Ya, itu memang diperlukan untuk yang mempunyai jabatan struktural di organisasi apapun. Ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Ya, itu memang dibutuhkan untuk yang struktural. Tapi hakikatnya kepemimpinan adalah kepemimpinan diri kita sendiri. Atau yang disebut sebagai karier protein. Jadi protein yang melekat kepada protein tubuh kita yang menyangkut kepada sistem karier kita. Nah, apa di sini sebagai kepemimpinan itu adalah hakikatnya mengenai pertumbuhan untuk diri kita sendiri, untuk hubungan kita dengan orang lain, produktivitas kita, ya. Nah, produktivitas tentu saja tidak hanya untuk orang-orang yang punya jabatan. Seperti tadi, belum bisa bahasa Arab, bisa jadi bahasa Arab, itu produktivitas, ya. Jadi, nah dari sini kita lihat bahwa kepemimpinan itu sejatinya bukan hanya untuk para yang punya struktural, tapi buat kita semua, siapapun kita harus punya jiwa kepemimpinan, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, di sini ada level-levelnya. Pertama adalah position, ini yang paling rendah. Ini memang kepemimpinan yang dimiliki karena mempunyai jabatan, ya, kepala ini, kepala itu. Jadi dia punya ini kepemimpinannya karena jabatan yang melekat kepada dirinya mereka. Kemudian yang naik lagi adalah permission. Jadi kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang karena orang lain permission itu mengakui, menginginkan keberadaan orang itu. Biasanya, orang ini, walaupun tidak menduduki suatu jabatan tertentu, tapi orang-orang pada salut sama seseorang ya, katakanlah orang A, karena orangnya ternyata santun, kemudian tenang ya, walaupun bukan kepala, tapi orang-orang banyak respect pada beliau. Nah, itu yang tipe permission, ya. Kemudian menyenangkan orangnya, suka ngasih hadiah dan sebagainya. Itu permission. Kemudian yang ketiga adalah production. Untuk di tahap ini adalah orang-orang yang diikuti di akun keberadaannya, orang-orang mengikuti tipe-tipe production ini karena mampu memproduksi sesuatu di organisasi. Ya, katakanlah timnya mampu meningkatkan sales di tahun 2021 jadi naik katakanlah 20%.
Nah, itu pemimpinnya tipenya tipe production. Ya, meningkatkan sales, kemudian meningkatkan kinerja. Nah, itu ketua-ketua yang tipenya production. Kemudian tipe yang people development. Ini adalah orang mengikuti pemimpin tersebut, tahapnya udah lebih tinggi, tidak hanya salesnya meningkat, tidak hanya kinerja yang meningkat, ya, tapi juga di mana pemimpin tersebut mampu mencetak anak-anak di bawahnya, timnya itu bisa menjadi leader, ya, untuk bisa menjadi leader. Jadi tidak hanya produksi saja, tapi sudah mampu mencetak orang-orang tim di bawahnya itu bisa menjadi pemimpin, ya, regenerasi, kaderisasi dan sebagainya. Kemudian yang saya ini sebentar ya, off kamera sebentar. Jadi kemudian tipe Binnacle ini adalah orang yang mengikuti pemimpin tersebut karena adanya representatif. Ini adalah tipe yang sangat tinggi. Yang cepat ya. Tipe yang sangat tinggi. Maaf, komputer saya. Ya. Di mana tipe yang seperti ini adalah di atasnya lagi sudah selain beliau juga karismatik, kemudian produktif, ya, dan beliau juga mampu melahirkan kaderisasi, kader pemimpin-pemimpin yang bagus. Jadi mencetak pemimpin itu adalah hakikatnya suatu tugas seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin tidak mampu mencetak pemimpin berikutnya, itu belum sampai di tingkat 5 ini. Ya. Nah, kalau kita tidak di struktural, ya, dimanapun posisi kita, itu sebenarnya kita harus sampai di titik yang paling tinggi ini. Apalagi kalau kita di struktural. Karena seseorang yang bisa memimpin dirinya sendiri ini baru bisa yang di tingkat 5. Ya, ini hakikatnya di teori ini, ya. Jadi sekali lagi, walaupun kita tidak di struktural, kita mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, dengan resolusi ini, itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Oke, baik. Demikian pengantar untuk resolusi dan kepemimpinan pemimpin diri sendiri. Nah, kita langsung ke coaching. Sudah banyak ya yang tahu, saya rasa coaching saya cepat aja. Mengingat ada beberapa yang baru ikut di komunitas ini. Saya review sebentar ya Bu Nita ya, remind sebentar ya terkait dengan coaching. Ya, terima kasih. Kita akan buat resolusi di tahun 2021 ini dengan mekanisme coaching, ya, dengan Wheel of Life. Coaching itu apa? Ini adalah kemitraan antara klien dan coach melalui proses yang kreatif, percakapan yang akrab dan profesional, menggugah pemikiran dan menginspirasi klien untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional untuk mencapai tujuan. Ini adalah definisi dari ICF. Ya, ada beberapa kata kunci. Pertama adalah kemitraan. Kedua, menstimulasi ya pikiran-pikiran kreatif coaching untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ini kan akan punya goals ya, akan punya resolusi yang dianggap sebagai goals. Nah, bisa itu untuk potensi personal maupun profesional Bapak Ibu sekalian, kalau yang masih aktif di suatu organisasi. Nah, ini kemudian menurut Erickson,
Coaching adalah kemitraan dengan klien yang bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan yang spesifik dan bermakna dalam kehidupan personal maupun profesional. Oke? Nah, ini hanya mengingatkan saja apa bedanya coaching dengan pendekatan yang lain. Jadi kalau training itu melatih orang, ya. Seperti saya sekarang, saya sebelum nanti proses coaching, pada saat menjelaskan seperti ini, saya adalah sebagai seorang trainer. Ya. Kemudian mentoring. Mentoring ini adalah menyampaikan pengalaman terhadap skill dan knowledge. Ya. Mentoring ini jadi pendampingan, bahasa lainnya juga adalah pendampingan. Yang tentu saja yang mendampingi adalah orang-orang yang lebih pengetahuan dan skillnya lebih baik daripada yang didampingi. Kemudian konsultan memberikan solusi dan saran. Konsultan pajak, konsultan bisnis, ya, dokter juga termasuk konsultan, ya. Kemudian ya, banyak konsultan lain, ya. Jadi memberikan solusi dan saran. Kemudian konselor membantu mengatasi problem emosional terkait masa lalu. Ini psikolog, ya. Kemudian kita EFT, ini juga termasuk konselor, counseling prosesnya. Kemudian coach, ini adalah mendukung untuk mencapai goals. Nah, dalam prosesnya, untuk di coaching kita tidak memberikan, untuk ICF ya, ketat, di sini kita tidak memberikan arahan, tidak memberikan solusi, ya. Jadi kita hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, ini menstimulasi pikiran-pikiran kreatif coaching untuk mencapai tujuannya. Dan untuk coaching kita fokus pada masa sekarang dan yang akan datang. Kita tidak berpikir ke belakang. Itu untuk coaching. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita mulai di proses sebelum kita mulai proses coaching, kita inikan dulu memetakan goals kita dari dimensi-dimensi kehidupan yang ada. Saya pakai Wheel of Life ya, dan ini modelnya banyak banget, Bapak Ibu sekalian juga kalau lihat di Google, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ya. Semakin banyak ya, semakin detail tentu saja. Nah, kita lihat ini ada beberapa dimensi, ya, spiritual, mental, intelektual, occupational, ya ini terkait dengan pekerjaan, finansial, physical, social environment, emotional, relational, kemudian contribution dan legacy. Dari dimensi-dimensi ini, ya, pilih 3. Bapak Ibu sekalian udah nyiapin ya kertas sama pulpen ya. Sebelum pilih 3, maaf, petakan. Caranya begini. Ini angkanya di sini adalah 0, di sini 10. Nah, sekarang petakan, silahkan dibuat sekarang. Untuk semua dimensi. Petakan, ini angkanya 0, ini angkanya 10. Contohnya seperti ini. Oh, spiritual saya ini sekitar 8. Mental intelektual saya sekitar 6. Okupasional saya sekitar berapa. Ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun titik itu, apakah itu di titik 0? Itu enggak ini loh. Enggak, itu bukan berarti itu salah. Itu adalah fakta. Saya ada satu dimensi saya ini kecil banget. Kecil sekali. Ada di nggak sampai di 1. Ya. Tapi itu jadi saya nanti akan meningkatkan itu dengan saya meningkatkan katakanlah spiritual saya, meningkatkan apa nanti itu ya. Caranya bagaimana. Sekarang petakan aja. Silahkan kerjakan. Ini ininya dibuat seperti ini. Nggak usah dilingkar-lingkar, tapi diangka aja ini 0, ini sekian. Ya. Nah, ini dimensinya. Gambar dulu, Bapak Ibu sekalian.
Silahkan gambar, kemudian tulis. Ya. Kemudian petakan. Ada di titik mana sekarang untuk setiap dimensi. Seperti ini contohnya. Oke. Bagi yang sudah, silakan raise hand supaya saya bisa pantau. Dan kertas kerja hari ini tolong disimpan ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, belum ada. Belum selesai. Silahkan assessment sendiri ya. Dan nggak ada di dunia ini yang rodanya ini mulus 10 semua atau 9 lah, itu nggak ada yang sempurna. Kalau orang Jawa bilang ini benjol-benjol gitu, tapi it's okay. Itulah diri kita. Ada yang mau share seperti apa rodanya? Silahkan ditunjukkan. Endah, barangkali kita melihat dulu di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Firza. Langsung ke resolusinya nanti. Apakah kita bahas nanti atau ya, fokuskan di sini dulu? Fokus dulu Pak Firza. Ya. Fokus dulu Pak satu-satu. Nanti setelah itu kita langkah berikutnya nanti baru resolusinya. Ya. Jadi sekarang itu kita adalah assessment. Petakan dulu faktanya sekarang kondisi kita seperti apa. Ada yang ini mau sharing gambarnya seperti apa? Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang sharing. Kalau ada. Pak Ronidin, wow, ya, wah itu rodanya hampir ini Pak, nggak ada yang di bawah 5 saya lihat. Tapi ya, mungkin ini subjektif saya Bu. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa Pak. Yang itu kan memang subjektif banget. Dan kita kita nggak perlu pendapat orang lain. Kayak saya kan pensiunan, itu saya taruh tinggi. Saya mau berapa lagi kerjaan itu saya udah pensiun gitu loh. Ya, sekarang Bapak kalau pensiunan, Bapak misalnya dari sisi kalau spiritual ya, dari sisi mohon maaf sekali Pak. Dari sisi finansial Bapak nggak ada masalah? Maksudnya? Alhamdulillah sih. Oke. Kemudian Bapak kan pensiunan tapi Bapak masih berkarir ya, berarti okupasional juga masih oke ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita udah mulai usia senior, Bapak lihat lagi di faktor social environment. Bapak dengan lingkungan Bapak seperti apa? Oke. Oh, bagus. Saya sering berinteraksi dengan RT RW. Oh, saya sering berinteraksi dengan
masjid, DKM, itu berarti good ya. Contribution itu juga termasuk. Saya banyak berinteraksi dengan masjid, saya berinteraksi dengan masyarakat, berarti contribution. Oke. Nah, meningkat lagi Pak. Legasinya bagaimana? Legacy. Legacy itu adalah sesuatu yang kita ingin buat, yang bisa diingat oleh orang banyak, menebarkan kebaikan kepada orang banyak. Legacy lebih tinggi daripada contribution. Oke, ini masih rendah nih Bu legasinya. Nah, itu coba Bapak lihat. Oke. Ya. Emosional, relasional, itu hubungan sama keluarga, sama anak-anak, sama tetangga, sama teman kerja, itu. Ya, dilihat lagi. Oh, dengan keluarga oke, tapi dengan teman kerja, katakan saya punya PR. Wah, kalau udah punya PR nggak mungkin di atas 5. Itunya seperti itu aja. Ya. Ya, spiritual nanti silakan ya, karena kalau spiritual itu ini pribadi sekali. Silakan kedekatannya sama spiritual sebenarnya tidak harus agama ya, tapi kita sebagai misalnya orang yang beragama ini akan lebih baik kita kaitkan dengan agama. Mental intelektual, saya masih cemas-cemas nih, suka cemas, masih suka ini ya, kemudian itu emosional nih. Kalau mental ini bagaimana kita meningkatkan diri kita untuk pencapaian tertentu. Ya, katakanlah misalnya saya ingin belajar apa gitu, itu mental intelektual. Ya, saya ingin belajar apa Bapak, misalnya di laki-laki, Bapak pengen apa? Belajar bahasa apa gitu ya, belajar membaca dan sebagainya. Nah, itu mental intelektual. Ada sesuatu hal yang Bapak seperti gini, ini belajar kan? Itu mental intelektual. Belajar di EFT, belajar apa? Ya, jadi seperti itu. Silahkan dilihat, dipetakan. Oke? Siap, Bu. Kalau sudah, selain Pak Ronidin, ada yang mau sharing sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, iya. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, karena ini gambar contohnya sudah. Dari 6 aspek ini, pilih 3 yang prioritas yang akan ditingkatkan. Pilih 3. Pilih 3 yang diprioritaskan. Oke. Dari 3 yang diprioritaskan, pilih 1 yang paling prioritas. Sudah? Nah, setelah Bapak Ibu pilih 1 yang prioritas, sekarang pilih lagi 1. Itu bisa dari yang Bapak prioritaskan, Bapak Ibu prioritaskan, tapi juga sebenarnya bisa bukan dari itu. Pilih 1 lagi yang menurut Bapak, ini merupakan driven ya, jadi yang punya daya ungkit paling tinggi. Kalau itu Bapak Ibu pilih, itu akan berdampak kepada dimensi yang lain. Contoh, kalau saya sehat, saya makan mampu bekerja. Kalau saya mampu bekerja, finansial saya akan membaik. Berarti dimensi kesehatan merupakan driver action-nya. Bu Nita, tolong di-unmute, Bu Nita. Ada nggak di-unmute kayaknya? Suara dari mana ya? Oke. Ya, sudah pilih driven action-nya.
yang punya daya ungkit akan bisa memperbaiki dimensi yang lain. Oke? Kalau saya belajar sesuatu, maka ini akan mempengaruhi karier saya. Kalau karier saya meningkat, maka saya akan finansial membaik. Finansial membaik, maka saya secara kesehatan, saya juga bisa membiayai kesehatan saya. Nah, itu bisa begitu. Ya, pilih salah satu. Oke? Nah, dari semua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian pilih apakah mau di prioritas atau ke driver action-nya. Setelah milih, maka itu adalah yang menjadi agenda coaching. Katakan saya tahun ini saya di sistem karier. Tapi untuk karier saya berkembang, saya membutuhkan untuk belajar sesuatu. Ya, ternyata saya lihat, oh, supaya saya bisa nih menginikan di pekerjaan saya, itu ternyata yang mempengaruhi adalah saya belajar sesuatu. Ada PR saya punya PR beberapa hal. Ya, punya beberapa hal. Dan itu berarti emotional intelligence saya, itu yang saya menjadi driver action saya. Kalau itu meningkat, pekerjaan saya akan meningkat, ya, membaik, otomatis nanti finansial akan membaik. Ya, saya seperti itu. Oke, sudah pilih? Setelah Anda pilih satu dimensinya, tentukan spesifiknya apa dari dimensi tersebut. Sudah dipilih ya dimensinya? Nah, dari dimensi itu, tentukan goal spesifik yang ingin Bapak Ibu capai. Oke? Siapa yang ingin berbagi untuk di tahap ini? Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin berbagi di tahap ini? Untuk bisa menjadi contoh teman-temannya. Oke, kalau nggak ada, saya contoh ya. Untuk setelah tentukan dimensinya, tentukan hal apa yang benar-benar Bapak Ibu ingin lakukan di dimensi itu di tahun ini. Kalau misalnya di dimensinya intelektual sama tadi ya intelektual ya, mental dan intelektual. Katakanlah, saya kasih contoh. Saya ingin belajar digital marketing. Karena kalau dengan digital marketing itu nanti saya akan bisa bagaimana saya bisa menjual produk saya atau jasa saya. Ya, itu dimensi emosi dan intelektual ya. Contohnya, kalau kesehatan yang betul-betul ingin saya lakukan di tahun ini terkait dengan kesehatan adalah bagaimana saya bisa diet. Bagaimana saya bisa menurunkan berat badan saya dari sekian kilo menjadi sekian kilo. Nah, itu nanti lebih spesifik lagi, ya, spesifik banget. Jadi apa yang benar-benar Bapak Ibu ingin lakukan di dimensi itu? Saya ingin olahraga teratur setiap hari. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian, ketika Anda menentukan goals, ini adalah suatu kebiasaan baru. Suatu kebiasaan baru yang ingin dibangun di dimensi tersebut. Ya, kesehatan, saya ingin diet, saya ingin olahraga teratur setiap hari,
saya ingin mengurangi, jangan ini ya, jangan negatif ya kata-katanya. Diet itu mencakup bisa ini lagi, membiasakan meningkatkan katakanlah makan buah dan sayur. Goalsnya nggak usah ini juga, sesuai kemampuan kita. Setahun ini saya lebih banyak makan sayur dan buah. Ya, bahwa setiap makan saya harus ada sayur dan buah. Terus pagi, siang, sore, itu ada buah, ada sayur, ada buah, ada sayur. Misalnya seperti itu. Tapi terus, ya, kemudian untuk spiritual, saya ingin tahajud. Kalau yang sudah tahajudnya rutin, sudah, berarti yang belum rutin tahajud. Ketika ngasih goal di awal-awal, jangan langsung setiap hari. Kita akan lebih ini, tapi seminggu 3 kali, misalnya gitu. Nanti setelah 6 bulan udah konsisten, baru setiap hari. Bertahap. Olahraga juga begitu, bertahap. Oke? Itu contohnya untuk goal spesifik. Jadi, apa yang benar-benar ingin kita lakukan di tahun ini terkait dengan dimensi yang sudah dipilih. Sudah? Kalau sudah sampai itu, kita lanjut. Ya, tadi contoh-contohnya seperti itu. Nah, saya kasih contoh tadi ya, katakanlah yang mudah saja. Saya bukan mudah sih olahraga. Dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kesehatan, kalau ingin membangun kebiasaan baru di kesehatan, kita pastikan 3 kebiasaan sudah biasa, nanti di kebiasaan lain di kesehatan udah oke. Bisa dibangun lebih nih. Tapi itu kebiasaan suatu habit mendasar untuk di kesehatan itu adalah 3 itu. Dan itu juga akan pengaruh kepada kebiasaan kita yang lain, will yang lain. Ya. Jadi makan, olahraga, sama tidur. Oke? Nah, sekarang setelah kita tahu, setelah Bapak Ibu ini, saya termasuk yang masih ada PR di tidur. Jadi goal saya bagaimana saya bisa tidur sebelum jam 11 setiap malamnya, ya, dan minimal saya 6 jam tidurnya, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Goal saya tadi, contohnya, saya kasih contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Atau Pak Ronidin ada yang ini Pak, tadi udah dilihat ininya. Bapak pilihannya apa Pak? Bapak pilihannya apa? Oh, Pak Supriyanto, kenapa Pak ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, karena ini di smart goal-nya paling penting. Pak Supri ada pertanyaan Pak? Dok Enda. Pak Supri, apakah bisa unmute? Mungkin sebelumnya Pak Ronidin dulu, silakan Pak. Iya. Bu Nita tolong dibantu. Oh ya, Pak Supri sudah? Ada pertanyaan Pak? Karena ini yang krusial soalnya di titik ini. Suaranya belum terdengar, Pak Supriyanto. Volume Pak, volume. 1, 2, tes. Ya, baik, sudah terdengar Pak. Alhamdulillah. Ini Bu, saya baru ketemu nih. Dari mulai peta tadi sampai... Nggak apa-apa, ini titik yang penting soalnya. Ya. Oke, saya menemukan itu
ada apa ya, dalam tahun 2021 itu ada grafik yang naik tapi ada grafik yang turun gitu dalam kehidupan. Contohnya secara pekerjaan dan finansial turun grafiknya, kemudian tapi secara spiritual dan emosional naik gitu. Oke. Nah, di tahun 2022 mana yang menjadi prioritas Bapak? Yang prioritas adalah pekerjaan. Oke. Pekerjaan. Tetapi drivennya saya menemukan itu fisik gitu. Oke, ya. Berarti sekarang Bapak tinggal pilih, Bapak mau dahulukan driven action-nya atau mau ke pekerjaannya? Pekerjaannya, Bu. Oke, ke pekerjaannya. Oke, kemudian ya. Nanti Bapak lihat konsekuensinya saja. Ya. Nanti tinggal prioritasnya itu. Oke. Kemudian, dari pekerjaan, dimensi pekerjaan, apa yang benar-benar Bapak ingin lakukan? Dalam pekerjaan itu saya kehilangan gairah. Gitu. Kehilangan gairah dalam melakukan pekerjaan saya gitu. Jauh banget lah. Mungkin di 2021 pernah terpukul ya oleh sebuah keadaan sehingga mungkin masih menjadi semacam, kalau trauma enggak juga ya, tapi kehilangan semangat di situ gitu loh. Dan saya pengen kembali lagi, makanya tadi drivennya bisa jadi fisik ya, ketika rajin olahraga jadi semangat gitu kan. Iya. Oke. Ini menarik ya. Kita ini sabar di sini dulu. Pak, Bapak justru yang memetakan pekerjaan pekerjaan Bapak itu ya. Tadi Bapak katakanlah ada katakannya gairah ya. Kemudian ada faktor fisik. Ini 3 hal yang berbeda. Tiga dimensi ya, 3 dimensi. Yang satu terkait dengan dimensi fisik, yang kedua adalah dimensi emosi. Tadi Bapak gairah kan, emosi ya. Kemudian ketiga adalah pekerjaan. Nah, sekarang Bapak rasakan dulu. Mana yang sebab, mana yang akibat. Mana yang menurut Bapak yang dibenerin dulu itu, kalau Bapak benerin fisik, gairah Bapak akan meningkat, pekerjaan Bapak akan meningkat. Atau emosinya dulu dibenerin, karena emosinya udah bener, semangat olahraga nyaman, Bapak bekerjanya jadi lebih nyaman, lebih produktif dan lain-lain. Itu Bapak yang bisa merasakan. Menurut Bapak mana dulu yang mau diprioritaskan? Emosinya dulu yang dibenerin, gairahnya atau fisiknya dulu, atau langsung ke pekerjaannya? Drivennya tadi fisik sepertinya. Fisik. Jadi kalau Bapak merasa fisiknya nyaman, emosinya Bapak bergairah. Oke. Berarti Bapak prioritasnya di tahun ini adalah fisik. Nah, prioritas kedua itu Bapak bisa di emosi. Setelah itu prioritas ketiga adalah bisa ke itu. Tapi ini saya tidak mengarahkan ya. Yang kedua dan yang ketiga Bapak misalnya bisa spiritual, bisa macam-macam. Oke. Tapi Bapak sekarang sekarang Bapak milih berarti kan fisik. Dari sisi fisik, apa yang Bapak benar-benar ingin lakukan di tahun ini? Rutin olahraga. Rutin olahraga. Oke, tulus. Berarti saya ingin rutin olahraga di pagi hari. Di pagi hari. Lebih detail lagi? Di pagi hari olahraga fisik, lari, atletik, lari gitu. Tulis Pak, saya ingin olahraga lari di pagi hari. Di pagi hari. Ya, bisa dilengkapi lagi? Lebih detail lagi? 1 jam. Setiap hari? 1 jam, Bu, setiap hari. Oke. Nah, Bapak pastikan apakah itu Bapak terkait dengan olahraga ya, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk kebiasaan-kebiasaan di olahraga, atau misalnya seperti sholat tahajud dan sebagainya. Apakah itu nggak mengagetkan tubuh kita? Jadi cukup tubuh kita nggak kaget. Kaget, Bu.
Nah, jadi tadinya tidak olahraga, Bapak langsung 1 jam, Bapak nggak akan setahun, Bapak nggak akan bisa. Iya. Ya, ini coaching setengah ini ya, karena ini grup, jadi saya agak klarifikasi lagi untuk setiap ininya. Pernah saya coba dan nggak bertahan lama, Bu. Oke, kalau gitu berarti tubuh Bapak tidak bisa seperti itu, dan memang kebiasaan baru tidak perlu seperti itu, Pak. Ya. Bapak bisa dari yang kecil saja dulu, 5 menit dulu, nanti di 3 bulan, ya. Untuk kebiasaan baru, Bapak Ibu sekalian, yang penting ini ya, yang penting ajak dulu, terus setiap hari selama 3 bulan. Nanti setelah itu Bapak naikin. Oke? Siap. Jadi coba diulangi, olahraga rutin, lari. Olahraga rutin, lari di 3 bulan pertama 5 menit. Setiap hari. Oke. Ya. Pak Miranto, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian seperti itu ya, detail ya, spesifik ya. Ada pertanyaan Bapak, silakan, sudah di-unmute. Ya maaf, saya agak lambat mengikutinya. Ya nggak apa-apa Pak. Ini slide, kalau Bapak udah bisa di spesifik, nanti setelah itu cepat. Iya, begini. Saya tadi merasa yang menjadi prioritas pertama itu mengenai kontribusi dan legasi. Jadi saya punya pikiran ingin meninggalkan sesuatu sekecil apapun, karya, tulis atau apa. Oke, ya, Masya Allah. Lalu Bapak? Saya menganggap ya itu daya ungkitnya mesti di mental intelektual. Jadi saya harus baca. Oke. Terus menerus. Ya. Terus daya ungkit berikutnya tentu ya kesehatan, supaya bisa kesehatan fisik. Oke. Dengan cara senam kecil dan berjemur pagi. Oke. Nah, itu. Ya. Yang merupakan kebiasaan baru buat Bapak, ya, di tahun 2022 ini, mana dulu yang diprioritaskan? Membaca ingin atau menulis? Oh, tadi Bapak katakan membaca, sekarang menulis. Yang mana dulu nih? Membaca dulu, menulis, atau yang baru? Kebiasaan baru? Oh, yang baru. Kalau membaca sudah. Oke. Yang menulis yang belum. Ya sudah, kalau sudah terbentuk nggak perlu Pak, yang baru aja. Berarti menulis. Ya, berarti untuk Bapak bisa di legacy, Bapak adalah menulis. Jadi spesifiknya apa? Saya ingin menulis. Detailnya, silakan Bapak. Mau Bapak? Ingin menulis dari pengalaman belajar. Ya, nah oke, itu ininya. Tapi kebiasaan baru yang ingin Bapak bentuk, yang Bapak betul-betul ingin lakukan dengan nulis, adalah frekuensinya. Misalnya Bapak mau menulis setiap kapan? Saya pengen bisa menulis minimum 1 kali dalam 2 hari. 1 kali dalam 2 hari, oke. Ada target halaman dan sebagainya? Atau waktu? Waktunya 2 hari sekali. Tapi pada saat melakukan... Minimum 2 hari sekali menulis. Iya. Pada saat melakukan ada target waktunya atau target halamannya? Tidak ada. Oke. Misalnya minimal 1 jam. Atau minimal berapa jam. Begitu. Oh. Spesifik Pak. Minimum 1 jam. Menulis 1 jam 2 hari sekali. Ya. Oke. Itu Pak yang menjadi goal Bapak. Itu Pak. Oke. Oh, iya. Itu berarti goals-nya Bapak. Goals-nya Bapak adalah di intelektual, ya, tapi nanti itu akan pengaruh kepada legacy. Ya kan? Saya ingin menulis setiap 2 hari sekali selama 1 jam. Oke, itu yang menjadi goalnya. Berarti sekarang
bagaimana merumuskan goal yang smart ya. Sebentar Pak, ini yang smart itu kan kalau yang smart spesifik ya, kemudian sebentar nanti ini. Nanti ini smart kan udah spesifik Pak, measurable bisa diukur, achievement kan Bapak bisa capai kan, Bapak bisa capai kan, ya. Kemudian apa namanya time. Tadi udah ada kan waktunya 2 hari sekali selama 1 jam, ya kan? Kemudian Bapak pastikan bahwa apa namanya ini relevan sama tujuan Bapak, ya kan? Tujuan hidup Bapak relevan ya. Jadi ini kita berangkat ke sini, ya. Pastikan goals-nya itu achievable, bisa dicapai apa tidak. Kemudian relevan apa tidak. Nah, untuk relevan, ini kita pastikan juga bahwa tujuan kita itu adalah terkait dengan diri kita sendiri. Yeah. Pertama, pastikan dengan selaras dengan tujuan-tujuan hidup kita. Ya, kemudian selain itu adalah terkait dengan diri kita. Kalau selain relevan, ini juga menyangkut kepada apakah ini di bawah kendali kita apa tidak. Saya ingin saya ingin anak saya membaca buku setiap hari. Itu di luar kendali kita. Betul. Ya, tapi bagaimana saya ingin mendampingi anak saya belajar, itu kendali kita. Betul. Ya, kalau di kantor, saya ingin tim saya patuh terhadap semua instruksi saya. Nah, itu tidak di bawah kendali kita. Tapi kalau saya ingin membentuk agar tim saya lebih solid, itu berarti relevan dengan diri kita, di bawah kendali kita. Ya, goals itu terkait dengan diri kita. Hati-hati yang family ya. Saya ingin anak saya manut sama saya, ikut dengan instruksi saya. Saya ingin pasangan hidup saya ngikuti maunya saya, misalnya gitu ya. Itu tidak bisa jadi goals. Oke? Achievable, relevan, time, ada waktunya tadi ya, sudah. Kemudian, ya, pastikan sekarang posisinya saat ini itu ada di skala berapa? 1 sampai 10. Pak Supriyanto olahraganya saat ini ada di posisi berapa? Kalau 1 itu katakanlah olahraganya masih sangat jarang, kalau 10 olahraganya itu sudah teratur. Ya, targetnya di akhir tahun katakanlah Bapak misalnya setengah jam setiap hari seperti itu. Itu di angka 10. Sekarang angka di posisi berapa? Silahkan tentukan sendiri. Bapak yang paling tahu. Posisi berapa? Dicat aja Pak, cat aja. Pak Miranto juga gitu. Sekarang ada di posisi berapa? Menulisnya Pak. Oh, iya. Targetnya kan 2 hari sekali, selama setengah jam. Sekarang berapa? Oh belum mulai, ya 0, ya 1, nggak apa-apa. Belum mulai, ini baru mau, gitu ya. Pak Supri masih jarang dan sebagainya, masih 2, 3 seperti itu. Silakan tentukan sendiri. Oke? Setelah menentukan skalanya saat ini, di akhir sesi coaching, Bapak Ibu sekalian ingin di skala berapa? Ya, tadi setelah nulis skala, tentukan kriterianya apa. Oh, saya menulisnya masih belum mulai. Ya, belum mulai, tapi saya sudah mulai mencari-cari buku untuk bisa menulis gitu ya. Silakan tentunya. Oh, berarti saya masih skala 2, 3 gitu ya. Saya ingin setelah sesi coaching ini saya ingin di skala berapa? Apa kriterianya? Setelah sesi coaching ini. Oh, saya ingin nanti tadi ingin di menulisnya 2 hari sekali. Semangat menulisnya. Ya, setiap menulis 1 jam. Bisa menulis dengan enak, nyaman, semangat. Nah, itu.
Seperti itu. Kalau bisa, target-target itu disertai dengan emosi yang ingin dicapai. Oke? Saya ingin olahraga setiap hari dengan semangat, gitu Pak Supri. Ya? Jadi, oke. Ini saya karena grup, jadi saya campur ini ya, campur mengarahkan juga. Jadi coaching nggak bisa. Tapi karena grup, kita masih ada sedikit memberikan ini kan, mengklarifikasi dan mengarahkan. Oke, lanjut ya. Tadi relevan udah. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bayangkan goal Anda tadi, bila itu tercapai, itu seperti apa kondisinya? Pak Miranto, bayangkan apabila Bapak sudah bisa menulis setiap 2 hari sekali selama setengah jam, selama 1 jam. Bayangkan itu. Bayangkan itu tercapai. Kemudian, apa yang Bapak lihat dari diri Bapak? Bayangkan. Silahkan pasang videonya, bayangkan, tutup mata. Bayangkan seperti apa Anda ketika mencapai goal-nya. Ada gerakan-gerakan seperti apa, ada suara-suara apa. Mungkin Anda akan merasakan ada gesekan-gesekan di kulit atau perasaan-perasaan apa. Silahkan tulis selengkap mungkin. Perbesar gambarnya, nikmati, tulis. Pak Supri gitu ya, kalau sudah tercapai bisa olahraga setiap hari, tulis apa yang tampak, apa yang dirasakan. Oke? Setelah itu, kalau itu sudah terjadi, kalau itu ini, Bapak Ibu menjadi orang yang seperti apa? Kalau goals-nya itu tercapai. Bapak Ibu menjadi orang yang seperti apa? Kalau saya kebetulan digital marketing. Kalau saya paham digital marketing, wah, saya membayangkan diri saya adalah saya yang mampu menjual produk-produk saya terkait dengan saya sebagai trainer dan coach itu melalui media sosial. Artinya saya mempunyai skill, saya punya keterampilan dan pengetahuan terkait digital marketing. Oke? Sekarang value. Kalau ini tercapai, apa yang benar-benar penting dan berharga? Kalau saya bisa belajar digital marketing, saya bisa menawarkan, ya, saya paham apa itu digital marketing, ya. Kemudian saya bisa mengikuti semua sistem-sistem yang ada di digital marketing untuk menawarkan produk saya. Nah, semoga dengan saya bisa menawarkan produk saya kepada masyarakat yang membutuhkan, saya bisa menjadi lebih bermanfaat. Ilmu saya bisa dipakai oleh orang lain. Saya bisa membantu orang lain, bisa bermanfaat. Kalau saya bisa lebih bermanfaat, naik lagi. Apa yang bahkan yang lebih tinggi lagi, bermakna lagi. Kalau bisa bermakna lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kalau saya bisa memberikan, kontribusi, bisa memberikan kepada orang banyak, ya tentu saja ini saya akan menjadi catatan amal saya. Ya, kalau saya mempunyai catatan amal untuk bisa membantu orang lain, tentu saja ini menjadi sebuah catatan amal saya meningkat. Bisa paling tinggi adalah bisa menjadi bekal saya untuk masuk surga. Itu maknanya naik lagi, naik lagi, naik lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup ya? Lanjut ya. Oke, sebentar ini ada chat. Oke, ya. Ya. Tadi Pak Supriyan, bentar. Yang 1 sampai 10, itu Pak Supri ya.
Pak Supri sekarang posisinya 10, 1 ingin di angka 10. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dari skala itu. Dari angka 1 menjadi 10, Pak Supri, apa kekuatan yang Pak Supri miliki? Kekuatan dari diri Pak Supri yang Bapak miliki. Ya, tulis aja Pak, nggak apa-apa. Bapak tulis aja di kertas Bapak, nanti terus tulis di chat. Oke, boleh, Anit boleh juga. Pak Miranto, apa kekuatan yang Bapak miliki? Silakan Pak Supri. Saya tadi waktu membayangkan tadi ya, andai kata saya tercapai goal, saya merasa lega, saya merasa bisa, ternyata bisa. Ini bayangan saya begitu. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kemudian bagus. menilai. Bagus Pak, bagus. Menilai. Iya. Saya setelah itu goal tercapai, saya menjadi penulis berarti sisa hidup saya masih bernilai. Ya, oke. Beruntung. Ya. Tidak sia-sia. Iya. Iya Pak. Masya Allah. Saya apresiasi ya Pak ya. Saya apresiasi ininya. Apa namanya impiannya. Oke. Lalu Pak Miranto, untuk Bapak bisa seperti itu, ya, untuk Bapak bisa mencapai goals Bapak tadi, kekuatan apa yang Bapak miliki? Kekuatan dalam diri Bapak apa yang Bapak miliki? Kekuatan dalam diri saya. Saya punya waktu. Oke, tulis Pak. Apa lagi? Saya punya kertas, punya alat tulis. Iya. Kekuatan diri, Pak. Kekuatan diri. Tapi nggak apa-apa, itu sporting ya. Apa lagi? Oh, kalau kekuatan diri, saya merasa mampu berpikir. Ya. Merasa tulis, mampu. Pak. Ya. Saya bisa merasakan semangatnya Bapak ya. Semangat berpikir. Jadi. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian ya. Ada lagi? Satu lagi saya. Kekuatannya? Kekuatannya, kekaguman saya kepada anugerah otak dan pikiran mahakarya Sang Pencipta. Masya Allah. Ya, saya apresiasi. Ya Pak, silakan Pak tulis. Jadi saya punya waktu, saya punya apa tadi kemampuan otak. Saya punya anugerah. Saya punya anugerah. Tulis ya. Otak dan pikiran. Ya. Kemudian selain kekuatan, apa tantangan yang dari diri Anda yang bisa menghalangi pencapaian goals ini? Apa tantangan dalam diri Bapak, Pak Miranto? Tantangan dalam diri saya, barangkali masalah kesehatan itu yang harus saya pelihara. Oke. Ada lagi tantangan yang lain yang dari diri Bapak untuk mencapai goals ini? Saya pikir itu, kalau kesehatan saya bisa tetap saya jaga. Yang lain. Ya. Nah, ada tantangan dari di luar diri Bapak, dari luar diri Bapak yang bisa menghalangi pencapaian goals ini? Saya nggak merasa ada hambatan dari luar. Hambatan paling-paling ada dari dalam. Lupa atau kesehatan menurun. Ya, gitu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, selain ini sebelum ke ide, apa Bapak Ibu sekalian ya, nggak ada di layar, tapi kebetulan saya ingat. Apa kebiasaan baru yang dibutuhkan untuk mencapai goals Bapak Ibu? Pak Miranto, apa kebiasaan baru yang Bapak butuhkan untuk Bapak bisa menulis? Saya pengen terus-menerus. Terus-menerus. Nggak jelas, Pak, putus-putus. Saya ingin mempunyai kebiasaan
terus-menerus bersemangat, bergairah dalam melakukan. Oke. Ya, bergairah melakukan. Bergairah itu kan semangatnya, Pak. Spesifiknya kebiasaan apa? Kebiasaan itu adalah melakukan sesuatu. Kebiasaan apa yang bisa membantu Bapak mencapai goals Bapak? Kebiasaan baru apa yang perlu Bapak miliki agar Bapak bisa menulis 2 hari sekali selama 30 menit. Selama 1 jam ya tadi? Ya. Apa kebiasaan baru yang Bapak butuhkan? Saya pengen aktivitas saya berjadwal. Tidak saya kemarin. Kemarin itu maklum pensiunan seperti bebas tanpa jadwal. Oke. Berarti Bapak tulis. Saya memiliki kebiasaan baru yang Bapak butuhkan adalah memiliki jadwal untuk semua kegiatan Bapak. Oke, Pak Supri bisa ya? Apa kebiasaan baru yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk mencapai goals-nya? Ya, oke, lanjut. Ini penting kebiasaan baru. Karena kalau nggak pakai kebiasaan baru, karena kebiasaan baru sangat-sangat mendukung untuk mencapai goals. Ya, kemudian Pak Miranto, dari tadi kekuatan, Bapak udah punya kekuatan, punya kebiasaan baru, Bapak juga punya tantangan. Dari semua yang tadi Bapak sebutkan, apa ide-ide yang sudah muncul nih Pak di pikiran Bapak, supaya Bapak bisa menulis 2 hari sekali selama 1 jam? Apa yang ide-ide yang sudah muncul di pikiran Bapak saat ini? Ide-ide yang sudah muncul saat ini yaitu saya tidak merasa orang yang menyia-nyiakan anugerah. Ya, oke. Pikiran tadi kan awalnya saya itu mahakarya luar biasa. Hidup mahakarya kita. Nah, saya merasa memahami apa itu berpikir, apa itu semua pikiran. Jadi saya optimis kok, kelihatannya optimis gitu. Oke, baik. Saya apresiasi Bapak semangatnya ya, optimis, menghargai anugerah. Ada ide-ide yang lain Pak, yang ada di pikiran Bapak untuk mencapai goals-nya? Ide-idenya menyangkut materi, yaitu mengenai penemuan-penemuan dalam psikologi ya, yang belum mulai diterapkan, mungkin sudah tapi belum, perasaan saya belum populer. Yaitu kemampuan manusia bisa mengedit pengalaman. Oke. Ya. Kita bisa mengedit gambar di otak kita. Baik. Apalagi, jadi dengan mengedit itu pikiran saya bisa, mudah-mudahan bisa membangun semangat. Plus satu lagi, jika mau sebabnya kenapa loyo, ya EFT lagi. Oke. EFT, kemudian tadi bisa mengedit pikiran-pikiran Bapak ya. Apalagi Pak, ide yang sudah muncul di pikiran Bapak untuk mencapai goals Bapak? Menulis 2 hari sekali selama 1 jam. Ya, kalau macet tanya kepada coach. Baik, tulis ya Pak. Tapi saya nggak punya nomor teleponnya, nomor WA-nya. Bapak nanti lihat di grup. Ya. Oke. Bapak tulis ya ide-idenya. Ada lagi Pak ide yang lain? Ide yang lain baru angan-angan. Ya, angan-anganannya apa Pak? Ya kalau nanti goalnya tercapai, saya juga bisa berbagi kepada grup. Oke, baik. Dari semua ide tersebut, mana yang menurut Bapak paling prioritas? Dari ide tersebut? Ya.
menjadikan karya nyata dulu, tercapai dulu. Oke. Karyanya menjadi nyata dulu ya. Baik. Jadi goalnya harus saya beri seperti ada nyawanya. Oke. Baik. Beri nyawa goalnya itu. Ya. Bagaimana goal itu menjadi kompas atau nyawa. Tidak males. Ya. Oke. Ya. Saya apresiasi Pak. Semangat Bapak tadi ya untuk memberikan nyawa di goals Bapak. Baik. Dari ide-ide yang sudah muncul di pikiran Bapak, Ibu, ya, semuanya, apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan, Ibu lakukan untuk mencapai goals tadi? Dari ide-ide yang tadi Pak Miranto coba dibaca lagi ide-idenya. Yang konkret saya besok pagi sudah menulis jadwal. Oke. Oh ya, 1 besok sudah mulai menulis jadwal. Ya, berarti udah ada waktu ya Pak ya. Besok sudah menulis jadwal. Apalagi Pak langkah konkretnya? Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menulis ya, mulai dari langkah konkret logical action ini, bayangkan seperti kita mau naik tangga. Langkah di awal, anak tangga pertama apa? Anak tangga kedua apa? Dan seterusnya. Kalau belum menemukan urutannya, paling nggak ide apa yang sudah ada, tuliskan dulu. Nanti setelah itu diurut juga bisa. Oke? Menulis jadwal. Besok pagi menulis jadwal. Oke? Setelah itu langkah konkretnya apa Pak? Melengkapi alat-alat tulis. Ya, tulis Pak. Melengkapi alat-alat tulis. Kapan akan Bapak lakukan melengkapi alat-alat tulis? Sesuai jadwal. Oke. Baik. Iya. Kemudian melengkapi buku referensi. Iya. Tulis Pak. Melengkapi buku referensi. Pak Supri, langkah konkretnya sudah? Oke. Ya. Melengkapi peralatan, melengkapi buku-buku referensi. Melengkapi buku referensi, kapan Bapak akan lakukan? Minggu depan. Tanggal, hari, jam? Belum punya. Iya. Coba Bapak tetapkan sekarang. Minggu depan. Paling lambat Senin depan. Oke. Tulis Pak. Tulis. Paling lambat Senin depan tanggal 31. Ya. Ya, paling lambat 31. Bapak tulis ya. Ada lagi langkah konkret lain? Bapak Ibu sekalian, sebanyak-banyaknya tuliskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai goals-nya. Pak Supri sudah langkah konkret? Oke. Masih ada? Ada langkah lagi? Silahkan tulis lagi kalau masih ada. Ada lagi, Pak? Oke? Ya, sementara itu ya. Iya, oke. Sekarang, Pak, tadi Bapak membuat jadwal, melengkapi alat tulis, kemudian melengkapi referensi. Ya. Nah, sekarang apa strategi yang Bapak miliki agar Bapak selalu bersemangat dan termotivasi untuk mencapai tiga-tiganya tadi, Pak? Langkah konkretnya. Untuk memberi nyawa goal saya. Apa strateginya Bapak? Visualisasi. Oke. Setiap jadwal itu, kalau besok mau melakukan sesuatu, sekarang saya melakukan visualisasi. Iya.
Saya apresiasi semangatnya Bapak untuk mencapai goals-nya ya. Oke Pak, tulis Pak, visualisasi Pak. Jadi strateginya adalah visualisasi. Pak Supri bisa menangkap apa strateginya Bapak supaya bisa semangat, motivasi untuk olahraga 5 menit setiap hari. Kan 3 bulan pertama, ya kan? Apa strateginya? Ya, strategi itu misalnya gini Pak, kalau olahraga nih banyak ini. Oh, saya olahraganya sama istri saya, sama suami saya, misalnya begitu. Apa yang membuat kita senang? Oh, supaya saya tetap semangat, saya olahraganya apa namanya? Kalau saya nih, saya olahraganya itu di dekat kolam ikan karena ada air terjun dan sebagainya. Jadi cari sesuatu yang kita senangi. Ya, saya membaca buku di kamar dengan tenang, misalnya kebiasaan barunya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh nih karena supaya ini aja, supaya bisa ini. Karena ini krusial juga sih untuk menentukan kita supaya semangat dan termotivasi melakukannya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu sekalian agar kita bisa komit untuk melakukan logical action tadi? Selain kita semangat, termotivasi yang dibutuhkan adalah komitmen. Pak Miranto, komitmennya berapa yang Bapak supaya Bapak ya? Supaya bisa masuk komit sugesti diri. Sugesti diri, ya itu termasuk strategi Pak. Nah, sekarang, ya apa strategi itu ya. Sekarang supaya Bapak komit, selain sugesti, komitmen Bapak berapa yang Bapak berikan terhadap logical action tadi, langkah-langkah konkret tadi, 1 sampai 10, berapa komitmen yang Bapak akan berikan? 60 lebih, minimum 60. Menurut Bapak, apakah di minimal 60 itu akan mendukung untuk mencapai goals Bapak? Mendukung. 60? Mendukung? Iya. Oke. Minimum 60. Komitmen minimum 6. Minimal 6. Nah, berapa komitmen tertinggi yang Bapak bisa berikan? Tadi yang minimal kan 6. Berapa komitmen tertinggi yang Bapak bisa berikan untuk mencapai goals Bapak? 9. Oke. Berarti yang Bapak tulis 9. Ya, cari komitmen tertinggi yang bisa mendukung mencapainya goals Bapak. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke. Bapak, sekarang kita udah di celebration. Apa insight dan manfaat yang Bapak terima, Pak Miranto, dari sesi coaching ini? Insight saya jadi saya diberdayakan oleh Dr. Endah. Oke. Terberdaya bahasa. Insight-nya baik. Apresiasi Pak. Ya. Jadi merasa lebih berdaya. Merasa lebih berdaya dengan sesi coaching ini ya. Ya. Oke. Bapak, tadi goals-nya Bapak itu dari skalanya dari 1 sampai 10. Sekarang sudah ada di skala berapa, Pak? Goal-nya? Ya, skalanya. Kondisinya tadi kan di skala 1 di awal. Inginnya di akhir sesi 10. Sekarang ada di skala berapa, Pak? Ya, 6 lah, lulus lah. Oke, 6. Karena Bapak belum melakukan, ya kan? Nanti kalau sudah dilakukan, insya Allah bisa. Baru semangat. Iya. Nah. Oke. Apa yang berbeda dari diri Bapak sebelum dan sesudah coaching? Yang berbeda sebelum coaching ya saya mungkin lupa terhadap tadi jawaban-jawaban yang lupa membuat jadwal, lupa membuat strategi, lupa ini nggak kepikir. Sekarang kepikir. Oke. Nggak kepikir sebelumnya. Yeah. Sekarang mencapai itu terpikir ya begini. Oke. Apa yang ya? Jadi Bapak Ibu sekalian nanti sekalian dijawab ya. Jadi apa insight yang didapat, manfaat yang didapat, kemudian apa yang berbeda dari sebelum coaching dan sesudah coaching. Kemudian levelnya silakan dilengkapi. Kalau masih di level yang sama, that's okay.
karena Bapak Ibu sekalian belum melakukan logical action-nya ya. Nah, kemudian apa perasaan Bapak Ibu sekalian setelah mengalami sesi coaching ini? Apa Pak Miranto perasaannya sekarang? Ya, saya merasa beruntung di usia begini ketemu coach yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Merasa beruntung. Ya, Pak Supri, apa perasaannya Pak? Yes, senang dan bahagia Bu punya dapat part baru untuk menuju goal yang tadi diharapkan. Oke, Bapak bisa sharing logical action-nya apa? Logic. Yang saya akan lakukan, langkah konkretnya, kebetulan tiap pagi kan nganter anak sekolah, jadi sekalian nganter, sekalian bawa sepatu olahraga, langsung olahraga, baru pulang. Gitu Bu. Oke, itu aja. Logical action-nya itu. Ada lagi? Kemudian harus ada reward and punishment nih, cuma belum dapat. Oh, belum ditetapkan. Ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak tulis sendiri aja. Kalau Bapak berhasil menentukan langkah konkretnya cuma itu? Langkah konkretnya menyiapkan peralatan seperti ya baju olahraga, air minum, dan lain-lain pagi-pagi udah disiapin. Oke. Ya. Tapi saya ada problem nih Bu, yang kadang itu ada disrupsi gitu, kesibukan kadang mendistrupsi kebiasaan yang mau ditanamkan itu Bu. Nah, itu masalahnya. Oke. Bagaimana Bapak mengantisipasi hal-hal yang tadi bisa menginterupsi tadi? Bagaimana Bapak bisa antisipasi hal itu? Antisipasinya itu kalau muncul keinginan-keinginan ada aktivitas lain yang dianggap kayak penting tapi sebenarnya bisa ditunda, itu mungkin di terapi ya Bu, EFT ya. Oke. Ya, tulis Pak. Antisipasinya adalah Bapak mengantisipasinya dengan EFT. Baik Bu. Ya. Siap, baik. Bu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang menganggap tadi apa yang bisa menghalangi tercapainya logical action. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Ya, kalau dari jauh-jauh hari kita sudah bisa mengantisipasinya, tuliskan apa yang saya lakukan. Ya, semuanya saja tentu saja kembali kepada diri kita sendiri. Oh, berarti katakanlah saya tadi EFT, atau saya menulis jadwal dengan tepat, gitu ya. Kemudian kalau memang tadi kata Pak Supri itu nggak penting-penting banget, ya sudah, saya berani berkata no. Ya, saya berani berkata yes, saya berani berkata no, tergantung dengan kebutuhannya. Itu termasuk antisipasi. Ya, dan itu penting untuk dalam suatu kita menerapkan logical action kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi coachingnya kita sudah, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mencapai goals di salah satu goals yang Bapak Ibu anggap penting atau mungkin bukan driver action untuk di tahun 2022 ini. Oke, silakan kalau ada yang ingin diskusi, Bu Nita. Baik, terima kasih Dr. Endah. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya Pak Miranto dan Pak Supriyanto. Saya menjadi tercerahkan kembali nih dengan goal-goal yang di-set oleh Bapak-Bapak ini. Terima kasih. Untuk itu saya buka untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang ingin berinteraksi di sini. Dok Endah, saya ini mohon izin untuk membuka dulu kolom chat. Ya, silakan. Yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Firza, yaitu untuk resolusi apakah buat internal, lingkungan, atau lebih luas lagi? Mana yang lebih prioritas? Mohon dijawab, Ibu. Oh, ini tadi sebenarnya di awal ya. Sebenarnya tadi udah ini sih, resolusi apakah buat, resolusi itu adalah buat kita. Resolusi apa yang kita akan lakukan, Pak Firza?
Tapi apa yang kita lakukan terhadap dampaknya nanti terhadap lingkungan, apa yang akan kita lakukan terhadap tadi seperti contribution, legacy, ya, environment gitu ya, katakanlah terhadap sosial, apa yang saya ingin lakukan agar saya bisa berkontribusi kepada misalnya di komplek, ya, apa yang saya bisa lakukan dengan warga di komplek tempat saya tinggal. Nah, itu environment. Ke keluarga, apa yang saya ingin lakukan agar keluarga saya kemarin udah nggak banyak ketemu, jadi kayaknya hubungannya tidak jadi renggang. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang akan saya lakukan untuk bisa mengkonsolidasikan lagi keluarga dan sebagainya. Ya, nah itu. Tapi intinya adalah apa yang kita akan lakukan terhadap di luar diri kita, bukan dibalik. Tadi contoh yang sini adalah saya ingin anak saya nurut sama saya. Nah, itu kita menginginkan orang lain terhadap diri kita. Goals tidak seperti itu. Terjawab Pak Mirza? Pak Mirza bisa diambil. Firza, ya? Pak Firza, apakah? Firza. Ya. Dapat diterima? Ya, mungkin kita ke berikutnya. Ini kami mohon untuk unmute untuk Ibu Sri Hayati, Bu Cici di Padang, ya. Dari adminnya mohon bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Cici? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Dokter Endah. Alhamdulillah. Iya. Ini kepingin lama nggak bersuo ya. Muncul sih ya. ikut terus tapi iya. jarang bicara karena sering nyambil ya, sering aktivitas yang nyambil. Udah kangen di coaching sama Coach Endah. Iya, terima kasih. Gimana Bu? Hanya ingin ini terkendalanya sih sering dari luar ya. Kita sudah susun sedemikian rupa strategi dan jadwal dan segala macam. Totalnya tiba-tiba ada terkendala oleh lingkungan. Misalnya ada tamu tuh nggak bisa dilayanin, harus lama gitu kadang ngobrolnya. Kadang-kadang kita sudah coba hentikan percakapan ya, tapi sulit untuk menghentikan lama-lama. Kadang-kadang ada penghalang yang lain, misalnya tiba-tiba ada telepon dari suami, katanya ada acara harus segera berkemas langsung. Ya, padahal kita sudah siapkan jam sekian, kita sudah lakukan hal ini gitu kan. Saya kan Coach Endra kan sudah tahu apa goal saya dulu dan saya masih lakukan. Tapi itulah sering banyak terkendala dari orang lain gitu. Apa kira-kira solusi yang bagus untuk kalau dari yang lain itu kendalanya? Oke. Ini yang simpel aja ya, yang kita bisa lakukan ya Bu ya. Karena kalau kita bicara teorinya manajemen waktu, Nita tuh kapan-kapan nanti Coach Nita ini sharing. Betul. Ini kendala-kendala kita semua. Tapi ada beberapa mungkin tips yang bisa kami bisa berikan. Pertama, Ibu tulis semua aktivitas Ibu dari pagi sampai malam. Dari buka mata sampai tutup mata. Tidur. Tulis semua aktivitas Ibu. Kalau bisa aktivitas selama seminggu. Kalau bisa ya, selama seminggu itu apa saja variasinya yang sekarang terjadi. Kemudian Ibu pisahkan mana pekerjaan urgent sama tidak urgent. Penting sama tidak penting. Ya. Nah, itu. Jadi buatkan schedule-nya ya. Dan dikategorikan. Dikategorikan ya. Ya.
Oke, nah setelah itu Ibu pilah-pilah. Kalau perlu Ibu jamin, Ibu nerima tamu itu berapa lama. Ibu harus mendampingi suami berapa lama keluar kota, acaranya suami atau mewakili suami. Itu seminggu berapa kali. Nah kalau mewakili suami, Ibu bisa nolak nggak? Oh nggak bisa, ini saya nggak mungkin nggak bisa ini. Harus ini titah suami, misalnya begitu. Ya berarti itu Ibu katakan itu penting buat Ibu. Menerima tamu, sampai sejauh mana itu penting. Dan berapa lama. Oke? Oke. Nah itu kan objektifnya, faktanya. Kemudian Ibu kan punya tools EFT. Yeah. Perception is your projection. Jadi apa yang Ibu persepsikan itu yang terjadi. Kalau Ibu selalu punya persepsi, buat tamu saya banyak, buat tamu saya kalau ngobrol lama. Hati-hati Bu, that is your perception loh. Oh ya. Itu yang terjadi. Kembalikan ke Ibu. Tapping aja Bu. Oke. Terima kasih Coach Endah. Ya kan udah punya tools ya. Paling gampang membersihkan perception dengan tapping. Ya kita rilis ya. Oke. Rilis Bu, rilis. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ingatkan kembali. Ya, sama-sama Bu Cici. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu pertanyaan klasik bagaimana kita mengatur waktu. Dan saya juga masih punya tantangan yang sangat besar terkait dengan itu. Jadi ditulis, ternyata nggak on time ya, nggak tepat. Terus nanti ujung-ujungnya, aduh, nggak mencapai ininya waktunya, nggak capai ininya, targetnya sekian. Tapping, Pak Miranto. Wah, targetku 32 hari sekali nih, tapping, sambil dievaluasi. Tapping, sambil evaluasi, apa ya, oke, apa target waktunya atau apa, itu silakan evaluasi. Dan yang penting adalah kita tidak merasa gagal dengan apa yang pencapaian yang terjadi. Celebrate diri kita sendiri, itu penting. Kalau kita nggak celebrate diri kita sendiri, kita nggak menghargai diri kita nggak maju. Alhamdulillah, targetnya 1 jam, ternyata minggu ini saya baru dapat 10 menit. Itu Pak Miranto. Ya, jadi hargai diri sendiri, cintai diri sendiri, tapi tidak berarti bahwa kita istilahnya itu ya udah emang gue begini, nggak gitu juga. Kita lihat, oh ya sudah, kalau memang ternyata kesehatan kita nggak menunjang, usia kita sudah senior seperti ini, ya sudah Pak, istirahat saja, tapping. Oke, kalau gitu, 1 jam ternyata saya nggak bisa terus-terusan, apa perlu saya bagi jadi 30 menit pagi, 30 menit sore, dan sebagainya. Itu bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Makanya selalu evaluasi, dan evaluasi. Kita melihat lagi. Dan itu perlu konsisten, perlu gigih, perlu sabar. Menikmati saja Pak, semua yang terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita punya tujuan. Sekali lagi resolusi adalah kita punya tujuan, kita bergerak. Nah, ketika kita bergerak, itu sesuaikan dengan segala sumber daya yang ada dalam diri kita. Kesehatan kita, kemauan kita, emosi dan mental kita, semuanya. Satukan semua untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sehingga kita juga bisa menikmati diri kita sendiri, menikmati semua perubahan yang ada dalam diri kita, dan tentunya kita akan jadi lebih happy. Nikmati saja semuanya. Itu ya Pak Miranto, Pak Supri, dan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak, sebentar. Pak Firza, ada, kenapa ya Pak Firza nggak bisa di-unmute ya Bu? Saya kalau nggak bisa unmute. Coba silakan di-unmute sendiri Pak Firza. Nggak available sudah. Oke. Saya kembalikan ke Bu Nita kalau sudah tidak ada diskusi. Baik, terima kasih Dr. Endah. Ya. Saya tadi melihat poin-poin penting sejak awal sesi ini, dimulai dari Dr. Endah cerita tentang bahasa otak. Bagi saya itu sangat menarik sekali. Sebelum masuk ke resolusi mengenai goals kita,
Kemudian ada di situ ada Dok Endah menjelaskan mengenai tujuan yang kita buat sendiri itu ternyata membuat otak kita bahagia. Kemudian tadi kita juga membahas langkah demi langkah untuk membahas goal setting untuk resolusi tahun ini. Tadi ada case atau goals yang menarik sekali karena ini membahas mengenai goals Pak Miranto dan Pak Supriyanto secara aktualnya, sehingga saya di sini turut mendoakan semoga apa yang menjadi goal Pak Miranto maupun Pak Supriyanto dapat tercapai. Bismillah. Ya, dan Bapak Ibu yang lain ya, Bapak Ibu yang lain juga. Amin. Amin. Yang juga penting adalah di bagian akhir tadi kita dapat mengoptimalkannya untuk memastikan itu terjadi dengan tapping. Jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki di EFT ini dapat kita maksimalkan sehingga kita bisa bersinergi untuk mencapai goals kita. Demikian ini poin-poin yang bagi saya menarik sekali. Kita nanti ikuti bagaimana pencapaian tujuan tersebut, kita dapat saling berbagi di sini. Untuk itu, sebelum menutup acara malam ini, saya persilakan Dr. Endah untuk memberikan kata penutup dan kesimpulan. Silakan, Dr. Endah. Ya, yang penting adalah kita saat kita menentukan resolusi, kita pahami bahwa kita adalah bergerak, kita tumbuh untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya seperti apa, itu tergantung diri kita sendiri. Mau seperti apa, mau di dimensi apa, ya. Kemudian pastikan bahwa tujuan-tujuan hidup kita tentu saja selaras dengan tujuan kita yang tertinggi. Kita sebagai hamba Allah, tentu saja kita akan kembali kepada Allah, ya. Bapak Ibu sekalian, semua dimensi kehidupan itu adalah apa yang terjadi saat ini. Sangat kita prioritaskan bahwa semua dimensi kita itu tujuannya adalah untuk menjadi bekal kita kembali kepada Allah. Apakah itu dimensi spiritual sendiri, apakah itu dimensi fisik, apakah itu dimensi pekerjaan, kesehatan, apapun itu kita pastikan itu semua mendukung kepada kembalinya kita kepada Allah, menjadi bekal kita di akhirat nanti. Itu kedua. Ketiga, dalam resolusi ini, pemimpinnya adalah kita sendiri. Pemimpinnya adalah kita sendiri. Jadi kita mau kecepatan 10 km per jam kah, atau mau kita kecepatan 100 km per jam kah, itu semua kita yang tentukan. Dan sesuaikan saja dengan kondisi kita, fisik kita, emosi kita, lingkungan kita. Jadi, kita memimpin diri kita sendiri, tapi kita juga menikmati diri kita sendiri. Itu akan lebih nyaman untuk kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Kalau kita punya tools yang bisa mendukung untuk mencapai tujuan itu, tentu saja akan lebih bisa memberdayakan. Apakah punya EFT, apakah punya NLP, apakah hipnotis, dan sebagainya. Silahkan gunakan sesuai dengan kita yang mau. Oh, saya nggak bisa EFT, ya sudah berdoa, tapi konsisten, terus lakukan, berulang-ulang. Dan semua kebiasaan baru ini kuncinya adalah pengulangan. Pengulangan. Sekali lagi pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. Pak Supri setiap hari. Terus Pak, tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Makanya mulailah dari yang sekecilnya. 5 menit nggak apa-apa. Jangan langsung setengah jam. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Bersabarlah di tangga pertama untuk melakukan semua perubahan apapun. Pak Marianto targetnya 1 jam. Tapi mulailah dengan 5 menit saja dulu, Pak. 5 menit selama katakanlah seminggu. Naik lagi. Sebulan. Naik lagi. Seperti itu. Itu akan membuat kita akan lebih bisa konsisten. Dan otak kita nggak suka instan. Jadi lakukan itu secara bertahap. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di resolusi 2022 ini kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik dari semua dimensi kehidupan kita.
Selamat menikmati perjalanan selama setahun ke depan, dan mudah-mudahan kita kalau ada waktu kita bisa resolusi ini disimpan ya, ditulis. Nanti kalau kita ada waktu, kita sekitar 4 bulan gitu ya, kita akan evaluasi sampai sejauh mana resolusi kita. 4 bulan lagi kita ini, atau 6 bulan, nanti kita lihat kondisinya. Saya juga tergantung permintaan seperti apa. Jadi senang-senang aja. Ya, sekali lagi tetapkan tujuan, kemudian nikmati semua perjalanan ini. Sekali lagi kita adalah pemimpinnya, dan pastikan apapun yang menjadi resolusi kita itu menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Selamat tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, kita jauh lebih baik, jauh lebih produktif, jauh lebih optimis ya di tahun 2022. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Bu Nita. Baik, terima kasih banyak Dokter Endah untuk sesi malam ini, luar biasa, mulai dari awal sampai penutup dari Dokter Endah, betul-betul kuat sekali poin-poinnya. Saya berharap apa yang di-set malam ini oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat tercapai. Untuk itu 4 bulan kemudian kita akan evaluasi kembali. Akan sangat bergembira sekali apabila ada lanjutan dari topik kita malam ini. Untuk itu kami akhiri sampai di sini. Foto dulu Bu Nita. Oh iya, foto dulu. Iya. Silakan on kamera Bapak Ibu sekalian. Yang bisa on kamera silakan on kamera. Wah, terima kasih Pak Yanto. Memimpin diri sendiri, poin penting. Iya, penting Pak itu. Terima kasih. Bagi yang masih akan membuka kamera, kami persilahkan. Kalau yang tidak apa-apa. Oke. Ya. Ya. Sebentar. Baik. Nah, terima kasih. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Untuk itu kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap tapping dan terapkan EFT yang lain. Semoga kita semua selalu ada dalam kondisi sehat, bahagia, sehat, sukses, dan bahagia. Alhamdulillah. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan antusiasmenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.